Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, dan terkhususnya bagi para sahabat-sahabatku yang baru menemukan channel Uripi Allah ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Islam rahmatan lil alamin. Jadi agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah agama rahmatan lil alamin, agamanya seluruh manusia. Apapun agama, nama agama manusianya, maka wajib mengenal agama rahmatan lil alamin sebagaimana yang dibawa oleh junjungan kita semua umat manusia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh, sebagai suri tauladannya untuk seluruh umat manusia. Jadi meskipun kita saat ini beragama Islam, ya harus beragama rahmatan lil alamin. Meskipun kita selama ini beragama Nasrani, ya harus rahmatan lil alamin. Meskipun kita beragama Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu, dan apapun nama-nama agama kita tetap berpegang teguh dengan agama rahmatan lil alamin di dalam setiap dada kita. Jadi apakah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin itu? Yang dimaksud agama rahmatan lil alamin itu adalah bahwa diri kita adalah ciptaan Tuhan yang esa. Yakni kita mengakui di dalam hati kita hanyalah makhluk yang tak bisa apa-apa, dan kita hanyalah makhluk yang tak bisa bersiapa-siapa. Itulah agama rahmatan lil alamin yang harus dipegang teguh di dalam setiap jiwa manusia, apapun agama-agama yang dipeluknya. Jadi percumalah kita mengakui agama Islam, tapi di dalam dada kita tidak mengesahkan Allah, akan tetapi kita hanyalah mengesahkan hawa nafsu kita sendiri selama ini yang mentuhani diri kita sendiri, maka percumalah keislamannya. Tidak sah
di sisi Tuhan yang telah menciptakannya. Karena Islam yang kita peluk selama ini hanyalah Islam hawa nafsu. Islam versi hawa nafsune dewe-dewe. Begitu juga para sahabat kita yang beragama Nasrani pun harus memegang teguh agama rahmatan lil alamin, yakni hati selalu mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah, mengesahkan Bapa. Hanya Allah yang ada, hanya Tuhan yang telah menciptakan, hanya Tuhan yang telah menjadikan, hanya Tuhan yang telah mewujudkan kita selama inilah yang harus diesahkan di setiap jiwa pemeluknya. Agar ketemu dengan agama rahmatan lil alamin, agamanya seluruh umat manusia. Umat Yahudi pun di dalam hatinya pun harus memegang teguh agama rahmatan lil alamin, yakni selalu mengesahkan, mewujudkan, menghidupkan Tuhan yang telah mengadakannya, Tuhan yang telah mewujudkannya, Tuhan yang telah memperjalankan kita semua sejak dari tanah sampai kepada bayi yang suci hingga saat ini pun sampai kita nanti kembali ke tanah lagi. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Dan semua agama apapun wajib memegang teguh agama rahmatan lil alamin, yakni mengenal Tuhan yang telah menjadikannya. Jadi bagi para sahabat di seluruh dunia, bagi para sahabat yang belum mengetahui apakah agama yang sebenar-benarnya agama di sisi Tuhan, yaitu agama yang mana selamatnya hati kita menuju Tuhan atas apapun yang berlaku atas diri manusia kita sejak dulu hingga akhir zaman nanti. Inilah yang dimaksud agama rahmatan lil alamin. Jadi berbeda-beda agama, berbeda-beda nama agama, berbeda-beda golongan-golongan agama, berbeda aliran-aliran agama, wajib bagi kita semua memegang teguh agama rahmatan lil alamin, selamatnya hati kita kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita dari Tuhan, diperjalankan Tuhan, toh kita pun kembali kepada Tuhan. Itulah yang harus dipegang teguh di dalam setiap diri manusia, apapun agamanya. Jadi untuk mengenal Tuhan itu, siapa Tuhan itu? Di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran ada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada Tuhan yang disembah, Allah tiada Tuhan yang disembah kecuali dialah hidup yang kekal dan menghidupi seluruh ciptaannya. Jadi marilah kita mengenali siapakah Tuhannya seluruh manusia itu, siapakah pencipta seluruh manusia itu, siapakah pengada wujudnya masing-masing diri manusia itu,
pengada, pengwujud, pencipta adanya diri manusia kita tak lain dan tak bukan adalah hidup yang telah lama kita akui sebagai hidup kita sendiri. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Itulah jalan agama Tuhan yang rahmatan lil alamin. Itulah jalan Tuhan yang esa. Itulah Tuhannya seluruh manusia. Jadi hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup kita, itulah sebenarnya Tuhan yang dicari-cari, Tuhan yang diburu oleh seluruh umat manusia selama ini. Manusia mencari Tuhan kemana-mana. Manusia mencari Tuhan yang ada di luar dirinya. Selamanya manusia tak akan bertemu dengan Tuhan yang menciptakannya. Selamanya manusia tak akan pernah bertemu Tuhan yang telah mewujudkannya. Bila manusia mencari Tuhan yang ada di luar dirinya. Karena hidup itu ada di dalam diri manusianya, maka untuk mencari Tuhan, untuk menemui Tuhan yang telah menciptakan, yang telah mengadakan, yang telah mewujudkan kita selama ini, kita wajib masuk ke dalam diri kita, merenung di dalamnya, tafakur di dalamnya, mengabdi di dalamnya, menyembah di dalamnya, mengabdikan lagi, mempersembahkan lagi bahwa hidup ini hidup siapa? Bila hidup ini hidupnya manusiaku, kapan aku menciptakannya? Bila hidup ini adalah hidup manusiaku, sejak kapan aku membuatnya? Dan bila badan-badan ini pun badan manusiaku, kapan aku membuatnya selama ini? Akan tetapi hidup dan badan selama ini ada sendiri. Prasangka kita selama ini berhubung hidup dan badan ini tidak ada yang menciptakan, sehingga akhirnya kita merampas bahwa hidup dan badan ini adalah hidup dan badan kita sendiri. Inilah titik belenggu manusia. Akhirnya manusia tidak menemukan Tuhannya di luar sana. Kenapa kita seluruh manusia tak pernah menemukan Tuhannya di luar sana? Karena di dalam hati kita lentera singgasana Tuhan telah kita rampas sebagai milik kita, sebagai ciptaan kita, sebagai buatan kita. Jadi seolah-olah hidup dan badan itu buatan kita, seolah-olah hidup dan badan ini ciptaan kita tanpa kita sadari selama ini. Apakah bukti real, logika, kenyataannya bahwa kita selama ini seolah-olah kita yang menciptakan hidup, seolah-olah kita yang menciptakan badan? Apa buktinya? Buktinya adalah setiap apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini seolah-olah kita yang berkuasa di dalamnya. Kita bisa duduk seolah-olah kitalah yang berkuasa untuk duduk. Kita berdiri seolah-olah hanya kitalah yang mampu berkuasa untuk berdiri. Kita bekerja seolah-olah kitalah yang mampu untuk bekerja. Kita kaya seolah-olah diri kita yang kaya. Kita berilmu seolah-olah diri kita yang punya ilmu.
Kita beramal seolah-olah kita yang berbuat kebajikan-kebajikan selama ini. Itulah tanda bukti yang nyata, real secara logika bahwa kita selama ini sebagai Tuhan pencipta hidup dan badan kita sendiri. Itulah buktinya bahwa kita selama ini tak sadar telah mentuhani Tuhan. Kita tak sadar selama ini kita telah menjadi Tuhan tu awake dewe. Hawa nafsu kita inilah yang kita pertuhankan daripada Tuhan. Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak hati yang bejat manusia. Ya termasuk saya, hati yang bejat itu. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk membawa Islam rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang seperti selama ini. Saking jauhnya 14 abad Islam yang dibawa Rasulullah, yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran, akhirnya tergeser, akhirnya buyar. Pemahamannya hanyalah dipahami oleh manusia-manusia sesuai hawa nafsunya, dipahami oleh manusia sesuai golongan-golongannya, dipahami oleh manusia sesuai aliran-alirannya, dipahami oleh manusia sesuai wadah-wadah agama yang dipeluknya selama ini. Contoh real dan contoh logika. Anda para jamaah yang kebetulan memahami pemaparan di Uripi Allah ini, Anda memahami, terus Anda menceritakan kepahaman Anda setelah mengikuti channel Uripi Allah ini kepada saudara atau kepada sahabat atau kepada teman-teman Anda. Kira-kira pemahaman Anda sama tidak dengan pemahaman teman Anda atau saudara Anda yang Anda ceritakan tentang babakan apa isi penjabaran channel Uripi Allah ini? Kira-kira sama tidak pemahamannya, pengertiannya, penangkapannya? Tidak sama bukan pemahaman Anda yang sudah memahami di kajian paparan Uripi Allah ini, bila Anda menceritakan kepada teman yang awam yang belum pernah mendengar, kira-kira pahamnya beda apa tidak? Tentunya beda. Kemudian teman Anda dengan pemahaman yang minim juga menceritakan apa yang ada di paparan Uripi Allah kepada teman yang lain. Tentunya pemahaman penjabarannya dari Anda sampai ke teman Anda hingga teman-temannya Anda, maka bergeserlah pemahaman dan penjabarannya. Babakan hati akhirnya menjadi babakan syariat. Babakan iman akhirnya menjadi babakan hukum-hukum badaniyah. Apalagi selama 14 abad lamanya, apalagi selama 1400 tahun lamanya, pemahaman yang ada di Al-Quran ini akhirnya hanya seperti busa di lautan untuk saja. Meskipun banyak maka tak ada gunanya. Karena itulah akhirnya
Al-Quran ini manusia memahami dengan hawa nafsunya, akhirnya terciptalah golongan ini, golongan itu, agama ini, agama itu. Karena akhlak hatinya, iman hatinya tidak seperti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hatinya, yang imannya Kanjeng Nabi Muhammad adalah memeluk, memegang teguh agama rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Jadi yang dipeluk, agama yang dipeluk oleh para nabi dan para rasul termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama Tuhannya. Agama di sisi Tuhannya, bukan agama hawa nafsune dewe-dewe. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad inilah pemersatu seluruh umat manusia sebagai Rasul Allah untuk mempersatu seluruh umat manusia agar tidak pecauan, agar satu pemahaman, yakni pemahaman mengesahkan hanya Tuhan di hatinya daripada mengesahkan hawa nafsu Muhammadnya sendiri di hatinya. Inilah yang wajib kita ikuti, inilah yang wajib kita ikuti perjalanan hati Kanjeng Nabi Muhammad ini. Meskipun beda syariat agamanya, yang penting iman hatinya, iman kepada agama rahmatan lil alamin. Iman hatinya selalu mengesahkan uripe Allah. Jadi telah lama kita mengaku-akui bahwa hidup ini hidup manusia kita, maka kita selama ini tak sadar menjadi Tuhannya diri kita sendiri. Agama apapun namanya, bila kita yang masih wujud, bila kita yang masih esa, bila kita yang masih kita tauhidkan di dalam hati kita, agama apapun, laku syariat apapun, ora ono gawene, sia-sia saja. Karena tidak rahmat agamanya, karena rahmatnya hanyalah kembali pulang kepada iblis dan setan, yakni kembali kepada pengakuan diri manusianya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Kita buktikan apa yang dijabarkan tadi, yakni agama rahmatan lil alamin harus dipegang teguh oleh setiap diri manusia, apapun agamanya, apapun golongannya, apapun alirannya, harus memegang teguh agama rahmatan lil alamin. Mari kita simak di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana Inna Allah sami'un alim. Yang artinya, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka,
melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar mereka ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Inilah agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, yang dibawa oleh para rasul-rasul terdahulu, bahkan yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Daud dan sebagainya. Inilah agama para nabi dan agama para rasul yang original, yang asli, yang diperdengarkan oleh sahabat-sahabat para nabi dan para rasul terdahulu. Ya, seperti inilah keterangannya tentang babakan agama rahmatan lil alamin ini, yang mana hati selalu mengesahkan hanya Allah yang bisa berbuat ketimbang makhluknya di dalam hatinya. Dan inilah imannya dan inilah Islamnya para nabi dan para rasul. Hatinya selalu selamat dan selamat kepada Tuhannya yang menguasainya, kepada Tuhannya yang menggerakkannya, yang memerankannya, sehingga mereka para nabi dan para rasul diangkat menjadi rasul-rasulnya Allah. Kenapa kok diangkat sebagai rasul-rasulnya Allah? Karena di dalam hatinya hanya ada yang esa, hanya ada Allah, hanya ada Allah, hanya ada Bapa, hanya ada Sang Yang Widi, hanya ada Gusti, hanya ada Romonya yang berkuasa atas manusianya. Inilah agama rahmatan lil alamin yang harus dipegang teguh kepada para pemeluk agama, kepada seluruh umat manusia, kepada semua golongan, kepada semua aliran, harus memegang agama rahmatan lil alamin ini agar kita tidak berdebat lagi antar sesama agama, agar kita tak berdebat lagi antar semua golongan, agar kita tak berdebat lagi antar semua aliran. Agar apa? Agar satukan jiwa kita semua kepada Tuhan yang telah menggelar pagelaran dunia ini. Inilah agama rahmatan lil alamin yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Jadi maknanya bagaimana? Iman yang bagaimana? Yakni iman mengimani bahwa hidup dan badan ini bukan milik kita. Hidup dan badan ini kembalikan lagi, karena hidup dan badan ini hanyalah amanah-amanah dari Tuhan yang dititipkan kepada kita agar supaya amanah-amanah ini dijaga dan dipersembahkan lagi kepada Sang Pencipta. Agar apa? Agar hati kita selamat dari hiruk pikuknya dunia ini. Inilah agama rahmatan lil alamin itu. Jadi meskipun kita beragama yang berbeda-beda, yang penting hatinya punya pondasi dan dasar ketuhanan. Kenapa? Karena di sisi Allah semua wadah-wadah agama yang ada di dunia ini tak ada bedanya bila di dalam hati pemeluknya masih menyembah dirinya sendiri.
agama apapun bila di dalam hatinya yang ada bukan Tuhan yang diesakan, akan tetapi hawa nafsu kita yang kita esakan, yang kita adakan, yang kita wujudkan, yang kita tauhidkan di dalam hati kita, ya belum masuk, belum kembali kepada agama rahmatan lil alamin. Itu yang dimaksud. Semua nama-nama agama itu sama-sama apa? Sama-sama mentuhankan awake dewe sehingga gampang diadu domba oleh iblis dan setan, sehingga gampang diadu domba, sehingga perang antar agama dengan agama yang lain, sehingga perang antar golongan yang satu dengan golongan yang lain, hingga perang antar aliran yang satu dengan aliran yang lain. Kenapa? Karena tidak menemukan keesaan Tuhan di dalam tiap-tiap diri manusianya. Sama-sama jauh dari Tuhannya, sama-sama maksiat kepada Tuhannya, sama-sama memerangi dan memusuhi Tuhannya apapun agamanya, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Apapun nama agamanya, bila di dalam hatinya masih berdiri kokoh hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mentuhani dirinya sendiri, Tuhan yang menciptakan dirinya sendiri, maka selamanya dikatakan agama yang sama, agamanya iblis dan setan, yang mana iblis dan setan tidak mau tunduk sujud kepada keadamannya, ketiadaannya. Manusia atau iblis tidak mau mempersembahkan amanah-amanah hidup dan badan kepada Tuhannya, sehingga menjadi iblis yang terbakar di dalam neraka jahanam ini. Dunia ini bahan bakarnya ya dunia, bahan bakarnya badan-badan yang diakui sebagai badan manusianya dan hidup yang diakui oleh manusianya. Inilah bahan bakarnya, sehingga manusia hatinya keras, lebih keras daripada batu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukti yang selanjutnya imannya para nabi dan para rasul, yakni memegang teguh agama rahmatan lil alamin, agama Tuhan pencipta dirinya. Kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabiin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hatinya. Inilah bukti bahwa agama apapun yang dipeluk oleh manusia, bila manusianya memegang teguh agama rahmatan lil alamin, agama di sisi Tuhannya, yang selalu mengesahkan Tuhannya di dalam hatinya, yang selalu mentauhidkan Tuhannya di dalam hatinya, agama apapun, Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin dan sebagainya, maka ia akan diberi pahala di sisi Tuhannya dan tidak bersedih hatinya. Itulah surga di sisi Allah.
Lalu iman yang bagaimana? Iman yang seperti dikatakan di depan tadi, yakni menyerahkan kembali kebesaran hawa nafsunya kepada kebesaran Tuhan yang telah menciptakannya. Dikembalikan lagi bahwa hidup inilah Tuhan, bahwa hidup inilah Sang Pencipta badan. Jadi badan pun dikembalikan karena hidup dan badan bukan kita, dan kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, maka hati kita akan damai, akan tentram, tidak saling mengolok-olok, tidak saling menjatuhkan, tidak saling bersaingan mencari kebenaran. Karena kita belum menemukan kebenaran, ya kita mencari-cari kebenaran. Sehingga kita marah bila dikatakan kita salah, karena kita belum menemukan kebenaran. Bila kita sudah menemukan kebenaran, meskipun manusia-manusia mengolok-olok kita, menyesat-nyesatkan kita enjoy wae. Kenapa? Karena sudah menemukan kebenaran. Kebenaran di sisi Tuhan yang menciptakan manusia. Inilah bukti tanda kembalinya hati manusia kepada Tuhannya. Agama apapun, bila hatinya selalu dituhani oleh Tuhannya, maka itulah yang dikatakan agama rahmatan lil alamin. Baju apapun Anda, syariat-syariat macam manapun Anda, bila hatinya memeluk agama rahmatan lil alamin, maka Islam, maka selamatlah hati kita menuju Sang Pencipta. Jadi hati kita tidak disiksa lagi, hati kita tidak ditakut-takuti lagi oleh iblis dan setan yang selalu menggaung-gaungkan Islam, yang menggaung-gaungkan agama versi-versinya iblis, yang menakut-nakuti manusia agar manusia tetap tinggal bersama iblis di dalam api-api dunia ini, tetap senang, tetap cinta kepada yang selain Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa selalu ditunjuki oleh Allah jalan-jalan lurusnya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.